Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tak bosan-bosan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya selaku moderator Ariyati Nasutiono mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Adapun isi tausiah pagi ini berjudul Larangan Memakai Harta Orang Lain Secara Batil. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, mengaturkan terima kasih Bunda Ariyanti juga kepada seluruh SKI dari 02 sampai sekian, banyak sekali yang telah hadir. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kultum secara istiqomah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya mengambil di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 sampai 31. Yaitu Quran tersebut menerangkan larangan memakan harta orang lain secara batil, bunuh diri dan melakukan dosa besar. Simak selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dulman fasawafa nuslihi naro wa kana dzalika 'alallahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan di dunia ini. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Ya. Saya repeat, jamaah yang saya hormati, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, antarido. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surga. Nah, itu artinya. Kemudian jamaah yang saya hormati, kita urai. Jadi ayat-ayat inilah jamaah yang saya hormati mengungkapkan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kaum muslimin agar tidak memakan harta dengan jalan yang batil. Yang bagaimana jamaah yang saya hormati yang batil tersebut? Pemaksaan, perampasan. Nah, pada pembahasan bab 1 yang telah dibahas mengenai larangan ini, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada kita untuk mencari harta melalui perdagangan yang dilakukan dengan jalan suka sama suka. Gitu. Jadi yang membeli suka, yang menjual pun suka. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga ini jamaah yang saya hormati melarang kita sebagai kaum muslimin untuk membunuh diri sendiri dan melakukan dosa besar. Yang bagaimana yang membunuh diri sendiri? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan menghapus dosa-dosa kecil kaum muslimin apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar, akan bersih. Nah, itu ya. Jamaah yang saya hormati, larangan memakan harta orang lain secara batil. Simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya jamaah yang saya hormati, janganlah sebagian di antara kalian memakan harta benda sebagian yang lain, yaitu dengan jalan menyalahi aturan syariat. Begitu jamaah yang saya hormati. Bagaimana? Contoh, merampok, mencuri, berjudi, riba, dan lain sebagainya. Nah, itu cara yang batil. Maka jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala ini telah menetapkan beberapa kaidah yang berguna mengenai harta benda kaum muslimin. Begitu. Satu, jamaah yang saya hormati, Islam mengakui hak milik perseorangan. Ya. Jadi memelihara, menghormati hak inilah jamaah yang saya hormati, kita harus dijaga baik-baik. Nah, di dalam harta milik perseorangan ini jamaah yang saya hormati terdapat beberapa hak kemaslahatan umum. Maka oleh karena itulah seorang hartawan wajib memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Ini adalah suatu kesempatan untuk berbuat kebaikan jamaah yang saya hormati pada saat ini. Begitu jamaah. Orang yang diberikan kelebihan hartanya tolong keluarkan jamaah yang saya hormati untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Cukup dari satu orang 20.000 juga akan mewujud jamaah dari 20 orang. 20 kali 20 orang udah 400.000 jamaah yang saya hormati. Bisa kita membantu jamaah orang yang kesulitan. Nah, di dalam harta milik perseorangan terdapat beberapa hak kemaslahatan umum. Terganggu aja ya. Yang ketiga, tidak boleh seorang muslim mengambil harta milik perseorangan jamaah yang saya hormati yang lainnya tanpa izin pemiliknya. Semua orang ini diwajibkan untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki dan nafkahkannya sendiri tanpa menyerobot hak orang lain jamaah. Jamaah yang saya hormati, berdasarkan kaidah-kaidah itulah, maka sudah seharusnya kita kaum muslimin mengelola hartanya kita. Tidaklah aturan-aturan itu jamaah diterapkan Allah kepada kita sebagai kaum muslimin kecuali untuk kemaslahatan kita sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sudah diatur sedemikian rupa. Jamaah yang saya hormati,
Selanjutnya perdagangan berdasarkan suka sama suka yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, telah mengecualikan dari larangan di dalam surat An-Nisa ayat 29 tadi, perdagangan yang dilakukan dengan jalan suka sama suka. Dengan kata lain, perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah termasuk ke dalam perbuatan mencari harta dengan jalan yang batil. Begitu. Pengecualian tersebut terdapat pada kalimat ila antakuna tijarotan, kecuali dengan jalan perniagaan, jamaah. Jadi yang dilanjutkan dengan kalimat antarodim minkum, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi maksudnya dari kedua kalimat inilah, jamaah, hendaklah perdagangan dilakukan berdasarkan kerelaan hati antara penjual dan pembeli sehingga menghasilkan kesepakatan, begitu. Jadi ada ijab kabul, yang menjual suka dan yang membeli pun sama. Tidak ada paksaan. Nah itu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya, sabda Nabi Muhammad SAW, al-bai'u antarodin wal khiyaru ba'da sabqati wala yahilu li muslim ayaghusha musliman. Bahwa jual beli maka hendaknya berlaku dengan rela, ya, dan suka sama suka, serta adanya pilihan sesudah persampaian persetujuan. Tidak boleh membatalkan sebelum yang satu, jamaah yang saya hormati, selesai. Kalau kita yang menjual, ada yang membeli, terus ada pihak ketiga, udah saya dibeli dengan harga lebih, itu tidak boleh diputuskan, karena itu sudah menyakitkan jamaah yang saya hormati orang yang kedua. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslim. Jamaah yang saya hormati, nah termasuk di dalam pengertian suka sama suka, ini adalah kebebasan bagi masing-masing pihak, penjualan dan pembeli, untuk membatalkan atau meneruskan transaksi perdagangan. Bisa, jamaah. Begitu. Idza tabayya rajulan fakulu waidim minhuma bil khiyari malam yatafaraqqa. Yang artinya, jamaah, bila terjadi transaksi jual beli di antara dua orang, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka belum terpisah. Hatur nuhun kanu tawisanana, tak gitu kan? Kumargi abdi artosna kirang, kumaha we baikna. Lamun geus aya prakata baik ridho anu ngajual ridho, bisa membatalkan dan bisa meneruskan. Jadi ulah basa pisan kur ngaragape unggul hiji barang. Nyarita teu naon-naon itu sudah menyakitkan. Leos we unggul itu sudah menyakitkan penjual. Jadi harus ada basa sedikit. Dan jangan pula orang itu memakan harta dengan batil. Ada orang yang dagang ngajajar dari Cicadas ke Binong. Cik ngasaan heula, cik ngasaan mah sok cicipan heula. Cik ngasaan cicipan heula, cik ngasaan. Ti mimiti nepi ka 10 dagang akhirnya wareg meuli henteu. Beuteung wareg. Tah anu kitu curang ngaranna. Tidak boleh dilakukan, tidak pantas oleh seorang muslim mencoba seperti itu. Jamaah itu ya. Jamaah yang saya hormati, Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa di dalam suatu transaksi perdagangan harus ada kata-kata persetujuan antara penjual dan pembeli. Masih menurut pendapatnya, syariat tidak menganggap sah jual beli yang tidak disertai kata-kata persetujuan. Apa sebab? Kata-kata persetujuan ini merupakan bukti adanya perasaan ridho atau suka sama suka. Begitu. Berbeda jamaah dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana? Ketiga imam mazhab yang lainnya, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad, berpendapat tentang tidak perlunya kata-kata persetujuan di dalam transaksi perdagangan.
Nah, menurut mereka kenapa? Jual beli cukup dilakukan dengan syarat terima barang dan harga saja. Begitu. Tapi kita Imam Syafi'i tetap jamaah yang saya hormati, harus sopan. Begitu. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir larangan bunuh diri. Bagaimana surat An-Nisa ayat 29 tadi melarang kita sebagai kaum muslimin untuk melakukan bunuh diri dengan cara apapun. Ya. Jadi perbuatan bunuh diri ini merupakan tindakan orang yang bodoh, yang jauh dari petunjuk Allah tatkala menghadapi kesusahan. Ya, bingung, susah, aral, teu eueuh nu meuli bunuh diri gantung maneh. Orang-orang bodoh inilah menganggap janama bunuh diri dapat mengakhiri segala kesusahan yang menerapnya dan tidak akan merasakan lagi seiring dengan melaksanakan nyawa itu. Sebenarnya jamaah bunuh diri itu perbuatan dosa besar. Bunuh diri tidak akan pernah menambah apapun jamaah kecuali kerugian yang mendalam di dunia dan akhirat kelak. Terus jamaah yang saya hormati. Ya, kerugian di dunia bagi orang yang melakukan bunuh diri ini adalah berupa rasa sakit ketika jamaah yang saya hormati melakukannya dan hilangnya kesempatan untuk beramal. Sedangkan di akhirat kerugian tersebut berupa siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Allah Maha Rahman, sangat murka terhadap orang yang melakukan perbuatan bunuh diri. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang saya hormati, barang siapa membunuh dirinya dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dia pakai untuk menikam perutnya di neraka jahanam, terus bunuh diri. Maka hal itu jamaah akan berlangsung langgeng selamanya. Dan barang siapa yang minum racun sampai membunuh dirinya, maka dia akan meminumnya di neraka jahanam terus menerus selamanya. Dan barang siapa jamaah menjatuhkan diri dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka dia akan jatuh di neraka jahanam terus-terusan. Jamaah yang saya hormati, itulah mudah-mudahan perkara-perkara yang dibolehkan dan yang dilarang jamaah yang saya hormati kita jauhi. Sengaja jamaah yang saya hormati. Sekarang jamaah yang saya hormati, bagaimana ya larangan melakukan dosa besar? Yang dimaksud dengan dosa besar ini menurut para ulama adalah semua perbuatan dosa yang diancam dengan siksa yang keras, baik di dalam Alkitab, As-Sunnah dan ijma para ulama jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi dosa secara umum ini dibagi dua jamaah yang saya hormati, dosa besar dan dosa kecil. Namun jamaah pada dasarnya dua macam dosa inilah jamaah tindakan yang berbeda. Alasannya apa? Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Sekecil apapun jamaah dosa, bila dilakukan terus-menerus maka dosa tersebut akan semakin banyak dan membesar, sedikit-sedikit menjadi bukit. Demikian pula jamaah, tidak ada dosa besar bila diiringi dengan taubat. Begitu jamaah. Laksana kita jamaah ada debu di kaca tidak dilap, lama-lama akan tebal itu debu jamaah dan akan rusak kaca tersebut. Nah, surat An-Nisa ayat 31. Ini secara eksplisit jamaah memerintahkan kita untuk menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar ini bermanfaat bagi kita semua untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Bagaimana kata Nabi Muhammad surat An-Nisa jamaah? Saya repeat, dalam salah satu hadis mengatakan, demi Allah yang di jiwaku berada di tangannya, diulang-ulang jamaah sampai 3 kali. Kemudian beliau menunduk dan tiap orang yang hadir dia turut menunduk juga. Seraya dia menangis jamaah. Lalu dia mengangkat kepalanya. Alangkah gembiranya jamaah kami melihat wajah beliau kembali berseri-seri. Kenapa? Kemudian dia bersabda, tiada seorang hamba melakukan sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan terbukalah pintu-pintu surga. Seraya dia imbau jamaah yang saya hormati, masuklah ke dalam dengan tenang dan damai. Begitu. Jamaah, seorang manusia
tidak akan melakukan perbuatan dosa kecuali bila ia mengikuti salah satu dari dua perkara. Apa subhat? Dua syahwat. Subhat yaitu keracuan perpikiran jamaah yang hormati, ya. Subhat itu keracuan berpikir yang membuat pelakunya terjebak di dalam pemahaman yang salah terdapat syariat Islam. Subhat ini telah menyebabkan lainnya berbagai kesesatan di muka bumi, seperti syirik, bid'ah, nifak, tayul, khulafat, dan lain. Subhat. Antara haram dan halal ada subhat. Abu jamaah, barang siapa yang jatuh kepada yang subhat maka haram hukumnya. Syahwat yaitu hawa nafsu yang menyebabkan pelakunya melakukan jamaah yang hormati kejelekan. Banyak jamaah yang hormati. Itulah jamaah kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam Al-Quran ini, yaitu temanya jangan memakan, larangan memakan harta orang lain secara batil, bunuh diri dan melakukan dosa-dosa yang besar. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atensinya kepada seluruh SKI, juga terima kasih kepada Charlie Hotel 024, Nada dan Dakwah, kepada semuanya banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Pijay, terima kasih ya telah hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Arianti ditutup, Bunda Arianti. Masih jijik orangnya, Pak Ustadz. Barangkali Bang Pijay ada sambutan, silahkan Bang Pijay. Roger. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya ya. Lanjut aja Pak Ustadz Yahya. Aku mendengarkan. Selamat pagi juga semuanya ya. Lanjut ganti. Oke, silakan dipergunakan rekan-rekan. Disalamin Bang Pijay semua. Ayo. Ngantri semua, ada Bang Pijay manajer kita. Salamin semua. Manajer apalah Pak Ustadz. Gitu. Keren tentunya ya. Konsistennya mantap. Gitu Pak Ustadz. Aku mendengarkan baru naik juga ini. Lanjut kembali. Ada teman-teman juga nih, ada Mas Jack, ada Capendik juga, ada KFK juga, ada Pemeulan juga ya, semuanya lah. Mudah-mudahan pagi ini semuanya sehat, diberikan keberkahan selalu, diberikan keselamatan selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Ustadz Yahya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Mi salamin Mi. Bang Pijay Mi. Ada Diki semua Mi. Berbagi salam Mi. Pak Ustadz buka air dulu Mi.